Halo para subscriber dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jadi kita kedatangan sebuah motor Revo ya. Kamera ini kurang ngejum. Nah ya, orangnya itu kita nggak tahu ya motornya ini udah berapa lama nggak hidup, dia nggak ada bilang. Tapi intinya gini, ketika motornya rusak, akhirnya dia mulai spend uangnya, mulai kumpulin uangnya pelan-pelan untuk memperbaiki motor ini gitu ya. Nah kalau kalian pernah melihat beberapa video saya sebelumnya, itu ada Vario 125 LED ya, Vario 150 LED yang warna merah. Nah ini juga motor beliau nih, Absolute Revo, motor Revo-nya ini. Nah, masalahnya ya, orang ini udah langsung bilang ini ganti blok aja karena bloknya udah persis 75 ya, sehernya itu, pistonnya itu udah persis 75. Makanya minta langsung ganti blok. Tetapi kok motornya nggak mau hidup gitu kan. Jadi karena memang dia minta ganti blok, sekalian ganti as gigi tariknya karena udah dilas. Nanti kita perlihatkan ya. Jadi waktu saya coba menghidupkan itu, kok engkolannya atas tenan, berat sekali engkolannya gitu kan. Nah nanti kita bahas ya. Oke, ini kita bahas bagian karter sebelah kanan, bagian blok kopling sebelah kanan. Untuk blok kopling sebelah kanan ini ya, ini yang punya motornya ini kan orangnya agak subur ya, agak gendut. Jadi ini udah melakukan penanganan ya, penanganan seperti ini. Ini sudah dibubut ulang. Nah ininya juga sudah dilakukan pengelasan seperti ini. Nah ini dia, ini kan sudah dilas ditambah. Tujuannya agar si kampas ini melebihi dari plat yang besi ini, sehingga daya dia membuka lebih cepat dan tenaga lebih didapatkan. Sekali lagi, ini orangnya agak gendut, agak subur. Nah di sini ini udah habis ya, kampas gandanya udah habis. Yang kedua, ini motor kalau diengkol kan engkolnya berat ya, engkolnya berat. Akhirnya apa? Ini koplingnya jadi selip. Nah untuk kampas kopling bagian tengahnya ini masih ada ya lubang-lubang, itu menandakan kalau sininya masih tebal. Tapi bagian sisi sebelah sini itu masih ada ya, walaupun udah mulai tipis. Dan bagian sisi sebelah sini udah habis. Kampas koplingnya udah aus. Ini belum kita buka bagaimana dudukan pilar empatnya ini, apa juga sudah terkikis atau belum. Nanti kalau seandainya terkikis langsung kita ganti saja dengan kaki empatnya sekalian. Oke. Nah di video saya yang lalu ada bilang kan, kalau Revo itu setahu saya kampas kopling paling atasnya itu dibuat seperti ini. Tujuannya biar dia masuk ke bagian yang ini. Oke, untuk bekas penanganan motor ini sebelumnya ya, itu seperti ini guys. Jadi bautnya itu pada dipahat-pahat. Ya tidak mengapa, bisa dibuka. Tetapi kalau kita belajar itu ya harusnya bermodal dengan cara membeli kunci-kunci yang sepatutnya. Nah ini kita bisa membuka menggunakan kunci mahkota seperti ini. Nah bisa dimasukkan seperti ini, baru kita putar pakai kunci sok, ini bisa terbuka. Atau kalau nggak ada kunci sok pakai obeng ketok juga bisa. Atau kalau ada impact ya lebih bagus lagi. Oke ya, jadi kan ini motor nggak mau hidup. Kalau nggak mau hidupnya sih menurut saya dikarenakan ini, antara seating klepnya itu udah ada yang habis, terutama itu klep minyak. Ini settingnya udah habis, kelihatan kalau klep minyaknya itu terlalu mendem ke dalam ya. Sedangkan klep apinya itu sedikit agak menonjol. Nah di sini ini kelihatan seolah-olah oli tidak naik. Kenapa? Karena di sini kering. Itu makanya saya bilang tadi, saya tidak tahu motornya sudah terparkir berapa lama, tetapi kata orangnya ini motornya hidup. Kata orangnya ini motornya hidup, cuman nggak mau langsam, jadi susah dibawa. Terus ngengkolnya pun saya rasakan ya, sebelum dibongkar itu berat, kadang nyantol, kadang ngelos ya. Memang banyakkan nyantol dan daripada ngelosnya, tetapi kalau engkolannya seberat itu sudah di luar wajar dari sepeda motor Revo ini. Nah sini kalau nanti kita buka ya asklepnya. Ini asklepnya ini enggak ada namanya dekompresinya ya, dan asklepnya sudah termakan dalam sekali ya. Untuk pianonya seperti ini guys, sudah jelegong parah. Ini nanti kita ganti, pasti ganti. Satu, ini yang satu lagi belum kecabut, rada angel lagi.
Apa karena belum dibuka tutup klepnya ya? Iya. Aduh. Nah, ini as klepnya. Wah, udah kemakan parah, guys. Sampai habis seperti ini. Nah, di sini dia ini. Di sini seharusnya ada namanya itu pelatuk dekompresi yang berfungsi sebagai melepaskan kompresi sebagian di saat mesin pertama kali dihidupkan, misalnya di starter atau di engkol, sehingga starter atau engkolnya itu tidak terlalu berat. Nah, fungsinya kalau misalnya di starter, karena starter tidak terlalu berat, akhirnya efeknya baterainya pun menjadi awet, ya nggak gampang tekor. Tapi kalau misalnya nggak ada nih dekompresi yang di sini, nah, di starter baterainya gampang tekor, ya seperti itu. Oke, ini as klepnya udah habis seperti ini, kita ganti nanti ya. Nah, untuk pianonya satu lagi di sini. Tuh, gelem juga gitu. Oke, setelah ini kita buka nih, tutup klepnya, akhirnya ini bisa kita lepaskan. Nah, yang ini lebih parah hancurnya. Ya. Ini tadi dari minyak ya. Yang dari pelatuk minyaknya masih ada sisa cukup tebal. Yang dari pelatuk apinya, wah, rantas semuanya. Nah, ini oli nggak naik, guys. Oli nggak naik ke atas ini ya. Tuh, kering semua. Dan ini topi klepnya ini sudah sempat terpukul ya, terpukul oleh pelatuk klepnya. Oke. Berarti pompa oli bermasalah. Bisa jadi salurannya sumbat atau memang pompa olinya yang memang tidak bisa menaikkan oli kembali. Oke ya, ini kita pindah ke sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kirinya ini ya, ini magnetnya sudah banyak melakukan pemukulan. Ya mungkin dia nggak punya tracker, akhirnya ini dipukul di sini sambil dijungkit menggunakan cungkilan tempel ban. Setelah itu ini dipukul keras, ya akhirnya bisa terlepas. Tapi efeknya nih benjol-benjol, peyang-peyang seperti ini. Ya kelihatan ya. Kelihatan lah, yang ini bagus, yang ini agak lepes-lepes. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, ini bagus ya. Oke. Untuk blok ini kan mau diganti ya. Ini sebetulnya tidak terlalu kita expose banget gitu. Ini blok katanya udah 0,75 dan ini kita orangnya langsung minta ganti yang baru aja biar jadi standar lagi gitu. Tapi ini temengnya udah kendor banget ya. Efek dari klep yang as klep yang perputaran tidak normal, tidak wajar. Akhirnya rantai temeng itu bekerja secara berlebihan. Efeknya rantai temeng itu gampang kendor, cepat mulur. Dimana ini kita bisa lihat ya bekas di bloknya ini sudah terkikis seperti itu. Bekas untuk rantai temengnya itu sendiri. Ini bagian atas ya guys. Nah, ini bagian bawah. Ini bagian atas. Oke. Untuk bagian kiri sih temengnya itu aja yang menjadi permasalahan cukup mendalam. Temeng dan kawan-kawannya. Untuk bagian ini. Nah, ini dia guys, tersangka utamanya. Lah mengapa kok saya bilang tersangka utama? Nah, kenapa kok dibilang tersangka utama? Karena ini. Nah, ini penimbunannya itu sudah parah banget ya. Kalau memang orangnya itu cuma pengen hidupkan motornya aja dan dihilangkan ngebulnya, nggak harus dibongkar total gitu. Cuman karena orangnya pengen ganti asgi tarik ya, dikarenakan ini penimbunannya udah gede banget nih ya bro, kawan-kawan semuanya. Ini adalah klep untuk exhaust atau klep api ya. Dari segi botol masih bagus, dan ini kita coba tarik ya, masih terdengar suara cepluk seperti itu, berarti ini masih bagus. Tetapi bro ya, nah ini kita keluarin dulu. Untuk klep untuk klep minyak atau klep in ya, ini hanya bisa terbuka seperti ini dan tidak bisa didorong lagi. Jadi ini kemungkinan batang klepnya bengkok. Nah, didorong susah, mau dikeluarin juga susah. Nah, kelihatan ya, semoga kelihatan. Oke ya guys, oke bro, ini kan udah kita buka nih, tiangnya udah kita keluarin ya. Nah, ternyata rantai ketengnya itu tidak tepat di bagian ini ya, di roller yang kecil ini. Nah, waktu dibuka tadi ya, nah ini dia termakan sebagian. Fokusnya angel.
Nah, dia itu termakan sebagian beserta juga dengan malah geblak. Nah, masih ada as engkolnya. Nah, beserta dengan ininya ya. Coba kita zoom. Nah, ini juga kemakan. Nah, kita menemukan di pemasangan sebelumnya. Ini pemasangan sebelumnya ya, sebelum kita bongkar. Fokus. Nah, ini pen untuk magnetnya ini digerinda seperti ini guys. Nah, ini gimana cara bukanya nanti ini? Oke lah nggak dibuka ya. Moga-moga nanti magnetnya itu tepat pada posisi ini ya. Ya. Semoga nanti posisi magnet tetap tepat di sini, nggak bergeser. Oke, ini stang pistolnya ada merek Federal. Tadi untuk spasi kanan kirinya sih nggak terlalu ya, bagus masih spasi kanan kirinya. Tapi suaranya sudah terdengar jelas. Yang mudah-mudahan terdengar di kamera ya. Ya. Oke bro, jadi ini kita main malam ya. Hitungnya sih bukan lembur, cuman kalau pas dikerjain di siang hari itu biasanya ada aja yang nempel ban lah, yang ganti oli lah, ganti kampas rem lah gitu. Sedangkan kita masih sendiri ya, belum ada anggota. Jadi untuk yang seperti ini kita nggak sempat ngerjainnya seperti itu. Nah jadi ini untuk lahar yang di sini ini mau kita ganti, itu menggunakan lahar 6001 ya. Terus ini kan dia di as kopling ya, di as kain close. Nah ini bagian dalam sebelah kiri, nanti ada lagi yang sebelah kanan juga mau kita ganti. Untuk lahar as gitarnya ini kebetulan kemarin nggak masalah, jadi nggak kita ganti. Target kita pada malam hari ini itu cuman untuk nyambungin crankcase-nya ini doang, sekaligus ganti as gitarnya. Nah, tapi karena ini memang orangnya agak subur, orangnya agak gendut, jadi kita gunain semua yang sebisa mungkin tuh original gitu. Ini stang pistonnya juga original ya. Oke, ini untuk stang piston kalau baru tuh memang ada speleng goyang kanan kiri ya, tapi sedikit gitu. Cuma kalau dipukul ini nggak bunyi dia. Nih, ya kedengeran bunyinya gitu kan. Adapun nanti kedengaran itu biasanya ini kan laharnya kering gitu kan. Ini biasanya laharnya ini karena masih kering makanya bunyi. Tapi kalau misalnya udah dikasih oli nanti dia bisa hilang bunyinya. Ya. FMR SI. Pokoknya saya minta yang asli, cuman di sini tulisannya FMR. Ya, untuk kawan-kawan yang tahu apakah FMR ini merek asli atau bukan, silahkan komen ya di bawah. Nah, ini juga bisa geser kanan kiri nih. Nah. Tapi dia nggak bunyi ya. Tapi untuk askletnya itu asklet untuk yang bagian ini kita nggak bisa dapatkan yang original ya, as ditariknya itu karena memang udah susah. Nah dalam pemasangan seperti ini usahakan kita menggunakan ya oli untuk pelumasan awal. Jadi saat nanti motor dihidupkan itu sebagian spare part sini sudah terlumasi oleh oli. Mana serinya itu dia. Nah HB 6203 bantaran bola ya. Ini udah kita pasang di sisi bagian sebelah kanan yang ini guys. Nah ini yang baru, yang ini enggak baru tapi tadi kita cuci dan kita lumasi juga dengan oli. Ini tinggal kita tutupkan saja ke sana. Jangan lupa untuk per engkol ini harus benar. Nanti kalau per engkolnya nggak benar, ketika diengkol ya, dia itu engkolnya kadang nyangkut kadang tidak. Yuk kita pasang. Oke guys, jadi ini udah selesai ya. Ini putarannya ringan ya. Kalau misalnya masang seperti ini usahakan ini perputarannya jangan terlalu seret. Kalau perputarannya seret nanti itu bisa dikhawatirkan terjadinya gancet ya atau ngejim. Jadi pastikan putarannya ringan seperti ini. Nah untuk as ini kemarin itu goyangnya parah ya, seperti ini kira-kira. Nah ini udah agak mendingan setelah kita ganti laharnya, karena memang asnya juga sudah mulai termakan sedikit ya. Terus di sini ini ada kendala bro, ternyata per engkolnya ini udah mau putus. Nanti kita perlihatkan ya. Oke, operan persneling udah kita pasang. Bahkan untuk plat pengganti dari ini dari roll temeng juga sudah kita pasang ya. Sebetulnya bisa langsung dipasang ini bagian blok sebelah kanannya, tapi karena ini ya kita perlihatkan. Oke, akan kita coba perlihatkan nih bagian ini. Nah kelihatan nggak tuh mana yang ganjil? Nah ini dia guys, jadi di sini ini per engkolnya itu terlihat udah retak, udah mau patah. Yang mumpung ini dibongkar ya, saya bermaksud untuk ya diganti sekalian ini per engkolnya karena ini udah mau patah. Nanti kalau misalnya baru dipasang, baru dipakai baru berapa hari gitu kan, tiba-tiba ini per engkolnya patah dan dia komplain ke kita, jadi kerja dua kali ya.
seperti itu guys ya. Nah, itu dia. Jadi ini lahar tadi yang baru, dan lahar ini juga baru, mereknya Naci. Untuk pompa oli ini belum kita cek ya, tapi udah kita belikan spare partnya. Siapa tahu ini rusak, kita tinggal ganti. Tapi kalau ini nggak rusak ya nggak kita ganti, tapi tetap kita tes dulu nantinya. Oke, jadi mungkin untuk malam itu sampai sini saja ya. Ini kita mau bukain dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channel kami, agar kami lebih bersemangat di dalam membuat video. Dan juga bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber, karena kita lagi menabung ya untuk modal buat nikah ya. Semoga cepat sampai 1000 subscriber, bisa daftarin untuk dapat AdSense ya. Berapapun hasil dari YouTube nanti akan kita sisihkan untuk pernikahan. Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Untuk informasi, ini timingnya udah kita ganti baru, bloknya kita ganti baru, terus yang kita ganti baru itu pistonnya juga pasti ganti baru ya. Lanjut ke bagian sisi sebelah bak kopling ya. Tunggu, kita putar dulu motornya. Untuk area bak kopling ini kita ganti karena ini kan udah dibubut ya. Nanti kalau kita ganti kampas yang baru, otomatis angkatan bawahnya juga agak delay karena kampasnya itu lebih kecil, sedangkan rantangnya ini atau mangkoknya ini udah lebih besar ya. Ini kita ganti mereknya ini ya. Ini bukan Honda tapi ini HND. Setelah itu kita ganti juga bagian nih kampas koplingnya kita ganti ya, karena kemarin kan ini kalau dilihat secara seksama itu udah agak terbenam kampasnya. Rongga-rongganya itu sebagian ada, sebagian nggak ada ya. Setelah itu kampas ganda mana tadi. Nah, ini untuk kampas ganda kita ganti juga yang original, mereknya KFL Honda. Ininya. Nah, jadi kan yang ini kan udah habis nih, udah parah kan habisnya. Kalau cuman kita ganti batu gandanya aja tapi rantangnya ini nggak diganti, nanti otomatis jaraknya itu seperti ini, agak jauh, jadi angkatannya agak delay. Ini dia. Untuk klep intake-nya, klep intake atau klep minyak ini udah kita ganti yang baru, sama seatingnya juga. Nah, setelah itu untuk bos bloknya pastikan ada ya. Untuk yang di blok sini tadi udah ada bos bloknya, ini juga kita pastikan ada. Terus untuk piano klepnya udah kita ganti, mereknya Ichidai. Dan untuk aslapnya diganti merek Ichidai, dan ini piano klepnya juga sudah kita ganti dengan merek yang sama, yaitu Ichidai Platinum, karena yang asli itu susah. Oke, ini kita tinggal pasang. Jangan lupa sebelum pemasangan nanti pistonnya dibuat di posisi top dulu ya, posisi yang di paling atas. Pokoknya gitu deh. Nah, oke, ini posisi udah top, kita tinggal pasang axle-nya seperti ini. Di sini bos bloknya ini agak keset karena tadi ada melakukan pencabutan ya kemarin itu menggunakan tang, jadi dia agak oval, jadi wajar kalau agak susah dipasang. Nah, ini jurusnya nih, gunakan palu karet biar tidak pecah. Eman-eman mesinnya wong dan larang-larang dipecah. Nah, wah, pen klepnya nongol gara-gara di toko-toko ya, di palu-palu pen klepnya nongol, jadi nggak mau masuk. Sebentar. Oke, itu dia ya. Rantainya diginikan dulu, baru kita rapatkan lagi menggunakan palu. Nah, seperti itu. Oke, jadi nih tadi kita lagi milih-milih nih ring yang mengandung kuningan itu yang mana, tapi nggak ketemu. Akhirnya udah kita pasang aja nanti semua ringnya. Jangan lupa ini dipasang dulu seperti ini. Nah, setelah itu baru ininya ya. Harusnya itu kalau ada ring yang berbahan kuningan, dia ada posisinya di kanan bawah. Sedangkan bahan yang besi, dia terserah kita, dia bebas mau di arah mana saja. Iya Pak. Wih, nampak ya kalau blok baru itu, terlihat sekali blok baru, sangat cerah.
Nah, karena ini tidak menggunakan lem, jadi nggak mesti buru-buru. Kalau kita pakai lem, harus cepat kerja kita. Sebelum lem itu mengering, harus sudah kencang ini dekselnya. Oke, ini kita gunakan kunci 10. Ingat, silang ya. Dan jangan langsung kencang, tapi setelah sedikit agak kencang kita pindah. Nanti endingnya baru dikencangkan. Dan hati-hati dalam proses pengencangan jika tidak menggunakan kunci torsi atau kunci momen, karena dikhawatirkan bautnya itu bisa patah. Kalau bautnya patah, ngulang lagi, kita bongkari lagi gitu. Kayaknya nyesel banget. Oke, ini tidak belum saya kencing ya, nanti bakal dikencingin lagi, tenang saja. Ini oke, jangan lupa tonton sampai selesai. Walaupun sana di sini pengerjaannya di skip ya, mohon ya guys ya, untuk menonton video ini jangan di skip. Semoga ada ilmu yang bisa diserap dari video kita. Oke ya bro, jadi revolvingnya udah selesai. Ini bloknya baru, di sini kampas ganda baru, lonceng ganda baru, per engkol baru, kain close baru ya. Untuk yang bagian sebelah sana, untuk yang bagian sebelah sini itu temengnya baru. Terus bagian depan ini bloknya baru, as klepnya baru, piano klepnya baru, apa lagi ya, as gigi tarik baru. Dah itu saja ya yang baru ya, tapi itu mahal-mahal tuh guys. Yang sokar baru beserta laharnya kanan kiri baru. Nah oke, ini sekarang kita mau coba hidupkan motor ini ya. Sebetulnya tadi udah dihidupkan, karena apa, ada suara ngelitik-ngelitik yang cukup mengganggu. Akhirnya saya buka lagi tuh, saya pastikan setelan klepnya aman-aman saja, tidak ada perubahan sama sekali. Saya sudah pastikan juga kalau olinya naik ya, karena memang kemarin oli ini kan motor ini kan kehabisan oli. Nah karena ini motor kehabisan oli, otomatis untuk komponen yang bergerak lainnya itu udah terpaksa jalan tanpa menggunakan oli. Nah efeknya apa, komponen itu kan saling bergesekan, dia akan terkikis, terkurang walaupun sepersekian mili ya, sepersekian milimeter dia akan terkikis dan terkurang. Akhirnya yang namanya komponen sudah berkurang ukurannya itu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi kalau seandainya motor ini tidak bisa halus sebagaimana mestinya motor baru, walaupun dalamnya itu sudah diganti baru semuanya, maka itu adalah hal wajar ya. Tetapi motor ini sudah lebih halus daripada sebelumnya, walaupun sebelumnya motor ini dibawa ke sini itu tidak hidup sama sekali ya. Nah ini kita mau tes jalan, tadi udah kita videokan juga tuh penggantian kampas remnya dengan metode kami. Semoga kawan-kawan bisa menyimak dan bisa memahami serta bisa mengganti sendiri kampas rem di rumah. Tapi ini untuk roda belakangnya ya, ini kan nggak ada remnya. Ini itu udah lahar gigi tariknya udah kena, as lengan ayunnya juga udah kena, bos lengan ayunnya ya. Setelah itu untuk di sini juga tromolnya itu udah parah ya. Sini rumah lare udah pecah dan udah diganjel-ganjel. Tuh kelihatan banyak goyang sendirian ya. Kita letakkan dulu tripodnya supaya lebih jelas. Nah ini tripod sudah jelas ya, tidak akan bergerak. Ini yang bergerak adalah lingkarnya, dan ini yang bergerak adalah lengan ayunnya. Nah, lengan ayunnya oke ya, kelihatan ya. Nah lantas bagaimana suaranya, yuk kita hidupkan. Nah untuk suaranya seperti itu guys. Bagaimana menurut kawan-kawan semua, apakah suaranya halus ya? Kalau suaranya tergolong ke halus silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada yang komen, bang ini suaranya kasar, kayaknya daerah ini belum beres ya, silahkan juga tulis di komentar ya. Ini kita cek olinya apakah naik.
Nah, jika ada suara seperti itu biasanya olinya naik ya. Kita akan coba bantu menggunakan gas, nanti akan terlihat. Kelihatan nggak tuh olinya naik itu? Ini ya, tangannya bersih. Kita letak di sini. Lah, mati guys. Ya, seperti itu. Dan kita letak tangan sini. Nah, dia basah guys. Ya, tangannya basah dengan oli. Ini kita lap dulu. Ya, udah kering. Tempel di sini. Nah, tuh olinya naik ya. Berarti ini mantap. Kalau pada sebelumnya kan kasusnya oli ini nggak naik. Oke. Ya, jika kalian menemukan suara kemelitik ya, suara klitik-klitik. Ini saya bawakan contoh. Ini adalah gigi untuk starter ya, gigi untuk starter yang berada di belakang magnet ya. Nah, jadi di gigi ini dia ada namanya itu lahar keroncong atau lahar bambu yang seperti itu, guys. Nah, di motor ini laharnya itu udah pada ambiar. Sebagian beberapa masih ada laharnya dan sebagian lagi udah nggak ada. Nah, jadi otomatis ini dalam kerak as ya, dia agak sedikit goyang ya. Makanya berbunyi ya, berbunyi. Dan motor ini juga sudah tidak ada mimis starternya. Jadi kalau untuk dihidupkan starter, motor ini bakalan nambah biaya yang cukup mahal. Karena ini bermasalah dan mimis starternya juga bermasalah. Seperti yang kalian lihat di video-video ini ya, motor ini untuk pembukaan kerak asnya, pembukaan magnetnya dengan metode sebelumnya itu menggunakan palu-palu serta untuk sepi bulan yang ada di kerak as itu yang bisa menahan magnet itu pun digerinda dan hampir bulat gitu. Jadi kemarin itu waktu pemasangan untuk pengetopan magnet juga agak ngeri-ngeri sedap gitu, takutnya nggak tepat dengan pengapiannya. Nah, oke, itulah dia suaranya. Kita tinggal bawa jalan karena remnya udah ada, hati sudah cukup tenang ya, tidak takut nabrak ataupun jatuh. Oke, kita tes jalan ya.